Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin terjadi perdebatan sengit, bertensi sangat tinggi antara Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI di gedung DPR. Sedikit latar belakang aja ya. Pertemuan ini dilakukan setelah Prof. Mahfud membeberkan temuan PPATK, yaitu ada transaksi mencurigakan di lingkup Kemenkeu RI sebesar 300 triliun lebih dalam kurun waktu 2009 sampai 2023. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini bilang bahwa dirinya memiliki keyakinan kuat untuk bisa membongkar transaksi mencurigakan 300 triliun di kantor yang dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati ini, lengkap dengan datanya. Prof. Mahfud bilang, data saya kuantitatif, bukan semata kualitatif. Dan itu sudah disampaikan ke Kemenkeu. Saat jumpa pers, saya lihat bahwa Kepala PPATK, Pak Ivan Yustiavandana, cukup jelas. Laporan yang harus diselidiki. Nantilah, pokoknya jujur saja kalau mau memperbaiki, kata Prof. Mahfud. Lantas pernyataan Prof. Mahfud ini membuat geger seantero negeri. Singkat cerita, diundanglah Prof. Mahfud untuk menjelaskan dari A sampai Z apa yang beliau beberkan tadi. Beberapa anggota DPR, termasuk Pak Arteria Dahlan, terkesan sangat emosi sejak awal ya, sejak sebelum dan saat debat di forum resmi di DPR. Nah, ini yang seru. Perdebatan di DPR RI. Sebelum saya bahas bagaimana suasana debat yang bertensi tinggi ini, saya mau beberkan dulu substansi temuan transaksi mencurigakan yang sejak awal menjadi alasan dipanggilnya Prof. Mahfud. Dikutip dari kantor berita Detikcom, beliau bilang data agregat transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Nanti ada datanya, kata Prof. Mahfud. Wow, ini sih gila namanya. Lanjut, masih kata Prof. Mahfud. Kelompok kedua adalah transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain di luar. Itu besarnya 53 triliun. Nah, kemudian kelompok ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA atau tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar 260,5 triliun rupiah. Persisnya Prof. Mahfud bilang sehingga jumlahnya 349 triliun. Fix! Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, berikut. Ini adalah data agregat yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. 1. Transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu yaitu sebesar 35,5 triliun rupiah. 2. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain yaitu sebesar 53,8 triliun rupiah. Dan yang ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA atau tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu yaitu sebesar 260,5 triliun rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling panas nih. Yaitu bagian ancam-mengancam, gertak-menggertak. Baru mulai aja rapat udah diwarnai protes oleh Prof. Mahfud kepada anggota Komisi 3 DPR. Tepatnya Pak Arteria Dahlan dari fraksi PDIP. Karena dianggap menggertak Prof. Mahfud dalam rapat tersebut. Prof. Mahfud bilang, hei jangan gertak-gertak, saya bisa juga gertak saudara karena menghalangi penyidikan, kata Prof. Mahfud. Tentu Pak Arteria tidak mau kalah.
Beliau bilang, "Mohon maaf Pak Ketua, ini Prof. Mahfud MD alergi dikritik, malah serang balik personal. Saya kaget. Saya tidak komentari Bapak, saya diserang, saya diancam, saya dibilang menggertak. Tadi di sini Pak Mahfud ke Arteria, jangan gertak. Sekarang saya juga bisa gertak," kata Pak Arteria ke Prof. Mahfud. Nah, perdebatan menjadi semakin sengit. Sampai di titik yang paling menarik ini. Prof. Mahfud seperti tidak pandang bulu dalam membongkar kebusukan pejabat di negeri ini. Kalau di awal, beliau membongkar kebusukan di lingkup pemerintah atau eksekutif. Kini beliau juga membeberkan kebusukan di lingkup legislatif. Beliau bilang, DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu. Nggak taunya Markus dia. Markus adalah maklar kasus ya teman-teman. Lanjut, Prof. Mahfud kemudian bilang, marah ke Kejagung atau Kejaksaan Agung, nantinya malah datang ke kantor Kejagung, titip kasus. Wow, ini dia pejabat yang kita butuhkan selama ini. Teman-teman, saya nggak mau bahas lebih jauh betapa anggota DPR kebakaran jenggot, seperti tersungging akibat sunggingan dari Prof. Mahfud. Saya lebih tertarik bahas Prof. Mahfudnya. Siapa yang nggak salut coba? Bangga atas integritas dan keberanian Prof. Mahfud. Beliau ini adalah eksekutif dan sangat lantang membeberkan kebobrokan di dalam tubuh eksekutif itu sendiri. Beliau seperti sudah siap dengan segala konsekuensinya. Melawan sistem yang sudah lama rusak, di mana kerusakan tersebut justru sudah dianggap normal. Ketika Prof. Mahfud datang ingin memperbaiki kerusakan tersebut, perjalanan tentu nggak mudah. Mereka yang sudah terlanjur menikmati kerusakan ini pasti dong melawan. Sekedar info teman-teman, Prof. Mahfud saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Tentu, pilihan untuk Prof. Mahfud bekerja aman dan makan gaji buta itu pasti ada dong. Tapi Prof. Mahfud memilih untuk mewakafkan dirinya demi perbaikan bangsa ini. Belakangan malah dikabarkan ya bahwa Pak Arteria akan melaporkan Prof. Mahfud MD ke polisi karena nggak terima dibeberkan adanya dugaan Markus atau maklar kasus di DPR RI. Teman-teman, melalui gagasan UKI episode kali ini, saya mengajak teman-teman semua yang bernalar sehat, yang ingin negeri ini menjadi lebih baik untuk tidak meninggalkan Prof. Mahfud sendirian. Kita bersama Prof. Mahfud MD. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.